Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Nurul Maidah, NIM 21102032. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir A. Dalam mata kuliah studi Al-Quran, dosen pengampu Bapak Haji Zainal Muttaqin STHI. Di sini saya akan menyampaikan hasil resuman tentang materi nasikh mansukh dalam Al-Quran, teori dan implikasi dalam hukum Islam. Pertama-tama, dari arti Al-Quran sendiri merupakan wahyu sekaligus risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Selain itu, Al-Quran juga bisa dikatakan sebagai sumber utama agama Islam dengan segala aspeknya. Dengan universalitas Al-Quran, segala bentuk penjelasan, penafsiran, hingga penerjemahan adalah upaya menyingkap tafsir makna untuk mendapat petunjuk maupun pesan yang terkandung di dalamnya, di dalam Al-Quran, terkhusus hal-hal yang berhubungan dengan aturan atau hukum yang mengatur umat manusia, baik dalam hubungannya yang bersifat vertikal maupun hubungannya yang bersifat horizontal. Untuk mendapatkan petunjuk atau pesan hukum yang terkandung dalam Al-Quran, diperlukan berbagai cara atau berbagai upaya dan metode untuk menggalinya, untuk mendapatkannya. Salah satu cara tersebut yaitu dengan penerapan konsep nasikh mansukh dalam kajian Al-Quran. Perbincangan tentang nasikh mansukh lebih sering dibahas oleh para ulama usul fikih karena memang memiliki kaitan yang erat dengan teks Al-Quran maupun hadis yang memuat redaksi, perintah maupun larangan, terlebih jika terjadi kontradiksi hukum, yakni antara satu ayat dengan ayat lain maupun antara satu hadis dengan satu hadis yang lain. Keberadaan nasikh mansukh dalam penetapan hukum Islam sangat penting. Karena apa? Karena tidak selamanya hukum dalam satu tempat yang sama dengan tempat yang kedua, atau dari kondisi yang pertama di kondisi yang lain, tempat yang lain itu mengacu pada kaidah, yakni kaidahnya berbunyi hukum itu berubah disebabkan perbedaan tempat dan kondisi. Dengan demikian, pembahasan tentang nasikh mansukh memiliki urgensi yang kuat dalam Qur'ani. Hanya saja masih terdapat pro kontra di kalangan para sarjana muslim baik klasik maupun yang kontemporer perihal penetapan konsep nasikh mansukh. Saya di sini juga akan memaparkan hasil ketetapan hukum yang merupakan implikasi sekaligus peran dari riwayat nasikh mansukh dalam kajian hukum Islam. Yakni teori dasar nasikh mansukh secara etimologis atau secara kata, nasikh merupakan isim fa'il dan kata kerja dari kata kerja nasakha yang memiliki beberapa makna, antara lain yaitu menghilangkan atau mengganti atau membatalkan atau mengalihkan, banyak lagi sehingga nasikh bisa bermakna penghilang, pengganti, pemindah dan penyalin. Sedangkan dari kata mansukh merupakan bentuk isim maf'ulnya, menghasilkan makna sesuatu yang dihilangkan atau diganti, dibatalkan, dipindahkan, dan disalib.
ayat Al-Quran yang menjadi pijakan dalam adanya nasih adalah surat Al-Baqarah ayat 106. Sedangkan makna nasih dalam terminologi syara dalam usul fikihnya, yakni menyampaikan bahwa di kalangan usuliyin terdapat dua pemaknaan terkait nasih. Yang pertama, nasih merupakan penjelasan tentang berakhirnya masa berlaku suatu hukum syar'i dengan adanya metode syar'i yang datangnya belakangan. Dengan kata lain, ketetapan hukum yang terdahulu tidak berlaku lagi dengan adanya ketetapan hukum yang baru. Untuk makna nasih pendapat yang kedua, yakni nasih merupakan penghapusan sebuah hukum syar'i sebab adanya dalil syar'i yang muncul setelahnya. Atau juga bisa dikatakan bahwa hukum yang terdahulu sudah tidak relevan untuk diterapkan. Pemaknaan ini disampaikan oleh Ibnu Hajib dan Al-Baqilani. Perlu kita pahami juga bahwasannya terjadinya nasih mansukh itu bukan berarti dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah terdapat kontradiksi tetapi adanya nasih mansukh itu menunjukkan fleksibilitas ajaran Islam. Sehingga dapat disesuaikan dengan situasi maupun kondisi sosiologi sosiokultural penerima ajaran. Maka oleh sebab itu para ulama usul fikih menetapkan syarat kemungkinan terjadi nasih dan mansukh. Ada juga rangkuman dari Abdul Wahab Khalaf. Salah satunya yaitu nasih harus terpisah dari mansukh. Dengan kata lain, ayat nasih dan ayat mansukh tidak boleh berada dalam satu tempat yang sama. Itu salah satunya. Ada juga ini saya akan menjelaskan tentang domain terjadinya nasih. Agama Islam datang dengan membawa syariat dan peraturan-peraturan yang bertujuan menjaga kemaslahatan dan memenuhi kesejahteraan manusia. Kemaslahatan antara satu komunitas dengan komunitas yang lain tidak sama. Seiring perbedaan kondisi, kebutuhan secara geografis maupun sosiokultural. Para jumhur ulama sepakat diperbolehkannya penerapan nasih dalam Al-Quran karena terdapat hikmah yang sangat besar. Dampaknya bagi eksistensi syariat Islam itu sangat besar. Yakni apa? Yakni perhatian syariat Islam terhadap kemaslahatan dan kebutuhan pemeluknya. Itu perhatiannya itu jadi lebih besar. Jadi itu salah satu dari hikmah diperbolehkannya penerapan nasih dalam Al-Quran. Meskipun ada yang menyepakati diperbolehkannya nasih dalam Al-Quran, tapi juga ada para ulama yang tidak menyetujuinya. Oleh sebab itu ada beberapa domain ayat yang menolak adanya nasih. Salah satunya yaitu ayat yang berisi tentang hukum pasti atau qat'i dan abadi berdasarkan pernyataan dalam ayat itu sendiri, seperti perintah untuk mengerjakan sholat dan berzakat bisa dipahami dari contoh itu.
Jadi bertolak belakang dari pendapat lainnya juga. Dari contoh itu tadi itu dapat ditangkap bahwa domain terjadinya nasikh ke dalam Al-Quran adalah pada ayat yang mengandung perintah dan larangan, baik yang berbentuk syarih jelas maupun dalam bentuk khabar atau berita. Untuk mengetahuinya terjadi nasikh mansukh dalam Al-Quran terdapat beberapa cara, yakni seperti ada keterangan tegas atau transisi yang jelas dari Nabi. Ada juga konsensus ijma, kesepakatan para ulama bahwa ayat ini nasikh dan ayat itu mansukh. Jadi ada pendapat, ada kesepakatan dari para ulama. Ada juga bisa mengetahui mana yang turunnya lebih dahulu dan mana yang turunnya belakangan. Berdasarkan historis turunnya ayat dapat diketahui dari keterangan sahabat dan hukum ijtihad dari sahabat itu sendiri. Jadi kapan turunnya ayat itu, lebih dari dua ayat tersebut, lebih awal mana, lebih belakang siapa, lebih belakang ayat yang mana. Cara berikutnya yaitu dengan nasikh itu tidak dapat ditetapkan berdasarkan hasil ijtihad, itu pendapat mufasir atau kontradiksi dalil-dalil secara lahiriah ya, atau terlambatnya keislaman salah seorang dari dua perawi. Ya, untuk yang cara ini tuh ada yang nasikh itu tidak dapat ditetapkan dari kesepakatan ulama aja, dari para ulama, atau mungkin juga pendapat ini tuh berasal dari keterlambatnya keislaman dari perawi tersebut ya, jadi tidak kuat juga. Ketiga persyaratan tersebut itu merupakan faktor utama yang menentukan adanya nasikh mansukh dalam Al-Quran. Jadi dapat dipahami bahwa nasikh mansukh hanya terjadi dalam wilayah hukum dan tidak termasuk penghapusan yang bersifat pokok ya. Selanjutnya ada implikasi dari nasikh mansukh dalam penerapan hukum Islam. Tidak disinggung sebelumnya tentang hikmah adanya nasikh dalam Al-Quran ya, maka dapat dikatakan bahwa syariat sebenarnya menitik beratkan pada pertimbangan kemaslahatan umat manusia sebagai pemeluknya. Nasikh mansukh menurut Abdullah Said itu suatu langkah awal dalam rangka mengkontekstualisasikan kandungan hukum Al-Quran dengan melihat kondisi dan situasi yang terjadi. Meskipun dia tidak mengatakan bahwa hasil dari kontekstualisasi hukum menjadi nasikh, namun perubahan hukum yang terjadi melalui proses nasikh mansukh pada saat itu menurutnya itu bisa menjadi alasan perubahan hukum untuk konteks modern dengan melihat kondisi dan situasi saat ini, melihat kondisi. Dari yang saya bisa sampaikan ini tadi, kesimpulannya yakni konklusi yang bisa diambil adalah meskipun terdapat banyak pemaknaan atau pendefinisian tentang teori nasikh mansukh di kalangan para usuliyin maupun musafirin,
Teori finalnya adalah nasikh mansukh itu penghapusan terhadap suatu hukum syar'i dengan dasar dalil syar'i yang lain. Karena pada intinya proses nasikh itu tidak lain sebagai alternatif dalam penetapan hukum yang suatu tidak relevan untuk diterapkan pada situasi atau kondisi yang lain. Hanya saja dalam konsep dasar ini terbatas. Pada putusnya pemberlakuan hukum suatu ketetapan atas seorang mukallaf tanpa menghapus substansi hukum itu sendiri. Para ulama membatasi domain atau area terjadi nasikh mansukh dalam Al-Quran hanya pada ayat-ayat yang mengandung perintah dan larangan, baik yang berupa syar'i jelas maupun berupa khobar atau berupa berita. Teori nasikh mansukh memiliki implikasi dalam perkembangan agama Islam, khususnya di area hukum Islam ya. Karena apa? Karena adanya teori tersebut seakan menambah variasi untuk berijtihad bagi para mujtahid masa-masa selanjutnya. Jadi lebih agar bermanfaat gitu juga. Nasikh mansukh merupakan variasi dalam melakukan ijtihad. Maka tidak menutup kemungkinan di suatu masa ayat-ayat yang menjadi nasikh di mana masa lampau berubah menjadi mansukh di masa mendatang. Jadi bukan berarti tetap satu. Di mana kebutuhan masyarakat juga berhubungan dengan relevansi hukum yang sudah ada. Jika apa yang dihasilkan dari teori nasikh di masa lalu itu dianggap mutlak dan bersifat abadi, tidak bisa diubah, kalau kita berpikiran begitu, maka hal tersebut justru meruntuhkan paradigma bahwa agama Islam syalih likhul zaman wa makan itu. Jadi intinya nasikh mansukh itu menyesuaikan zaman, menyesuaikan kebutuhan, tapi dengan dasar ayat lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan hari ini. Bila ada salah kata atau keterangan yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.